Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrudin. Saya dari Universitas Pancasakti Bekasi, Kampus B Cikarang, Fakultasnya Sains dan Teknologi, prodinya Teknik Informatika. Kemudian untuk mata kuliahnya Pendidikan Agama Islam, dan dosen pengampunya yakni Bapak Son Haji, Bapak Dr. Son Haji, SAG MM. NIM saya itu 39222500019. Di sini saya akan menjawab beberapa soal, kurang lebih itu ada 50 soal tentang pendidikan agama Islam. Dan untuk itu marilah sama-sama kita simak. Untuk soal yang pertama, nomor 1, dalam Al-Quran manusia diciptakan dari A. segumpal darah, B. tanah, C. cahaya, D. api, E. air. Jawabannya adalah A, yaitu segumpal darah. Kita lanjut untuk nomor yang 2, yaitu urutkan proses terciptanya manusia menurut Al-Quran. Untuk A, yaitu air mani, kemudian rahim, kemudian segumpal darah, kemudian janin. Untuk pilihan yang B, yaitu janin, air mani, segumpal darah. Untuk jawaban yang C, rahim, air mani, janin, segumpal darah. D, segumpal darah, air mani, rahim, kemudian janin. Dan pilihan E itu semuanya benar. Dan jawabannya adalah A, yaitu berawal dari air mani, kemudian masuk ke dalam rahim, setelah di dalam rahim menjadi segumpal darah, dan selang beberapa waktu menjadi janin yang cikal bakal menjadi bayi. Lanjut ke nomor 3, yaitu makhluk Allah yang ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi ini adalah A. jin, B. setan, C. iblis, D. malaikat, E. manusia. Saya yakin semuanya sudah pernah tahu, yaitu pasti jawabannya E, yaitu manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, itu tujuannya untuk menjadi khalifah di muka bumi. Kita lanjut nomor yang 4, yaitu nama-nama manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang terkandung, yang sering tersebut di dalam Al-Quran adalah A. An-Nas, B. Al-Insan, C. Malaikat, D. Al-Jin, E. A dan B. Jawabannya yaitu adalah E. Manusia di dalam Al-Quran itu sering disebutkan itu An-Nas dan Al-Insan. Lanjut ke nomor 5, yaitu nabi yang mendapatkan julukan bapaknya manusia adalah A. Nabi Yusuf alaihi salam, B. Nabi Daud, C. Nabi Adam, D. Nabi Sulaiman, dan E. Nabi Harun. Saya yakin teman-teman semua pasti sudah mengetahuinya, yaitu adalah C. Nabi Adam sebagai manusia yang pertama, nabi yang pertama yang Allah turunkan dari surga untuk turun ke bumi. Lanjut ke nomor 6, agama yang populasi penganutnya paling banyak di Indonesia adalah, pertanyaan yang sangat mudah sekali ini. A. Kristen, B. Katolik, C. Islam, D. Hindu, E. Buddha. Jawabannya yaitu Islam. Islam adalah agama mayoritas terbanyak di Indonesia. Lanjut ke nomor 7, agama dalam bahasa Arab disebut A. ad-din, B.
al-iman, C. al-islam, D. al-jin, E. semua salah. Dan jawabannya adalah A, yaitu ad-din. Ad-din itu artinya agama. Lanjut kita ke nomor 8. Manusia disebut sebagai khalifah. Apa arti khalifah? A adalah pemimpin, B penjahat, C pendamai, D penolong, E semua benar. Dan jawabannya adalah A, yaitu pemimpin. Khalifah dalam bahasa Indonesia itu artinya pemimpin. Kemudian nomor 9. Berapa banyak istilah basyar dalam Al-Quran? A 30, B 28, C 36, D 37, dan E 50. Dan jawabannya adalah D 37. Di dalam Al-Quran manusia atau juga basyar itu terdapat 37 kali penulisan atau pelafalan kata basyar di dalam Al-Quran. Kita lanjut lagi ke nomor 10. Sebutkan untuk orang yang beragama Islam itu adalah sebutan. Untuk orang yang beragama Islam adalah A. Muslim, B. Mukhlis, C. Mustahiq, D. Musafir, E. Mu'alaf. Jawabannya adalah Muslim. Sudah jelas sekali ya teman-teman. Nomor 11. Etika berasal dari bahasa A. Inggris, B. Malaysia, C. Yunani, D. Romawi, E. Arab. Jawabannya adalah C. Bahasa etika itu berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman. Kita lanjut ke nomor 12. Moral berasal dari bahasa A. Inggris, B. Latin, C. Yunani, D. Romawi, dan E. Arab. Jawabannya adalah B, yaitu Latin. Moral berasal dari bahasa Latin. Kita lanjut ke nomor 13. Akhlak berasal dari bahasa akhlak sekarang A. Inggris, B. Malaysia, C. Yunani, D. Romawi, E. Arab. Jawabannya adalah E, yaitu dari bahasa Arab ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 14. Akhlak yang baik dalam bahasa Arab disebut akhlak yang baik atau akhlak yang terpuji itu disebut akhlak A. Akhlakul karimah, B. Akhlakul majmumah, C. Akhlakul mahmudah, D. Akhlakul dolalah, E. A dan C. Jawabannya adalah E, yaitu A dan C. Akhlakul karimah atau juga akhlakul mahmudah. Kita lanjut ke nomor 15. Manakah di bawah ini yang termasuk ciri akhlakul karimah? Yaitu A. penyabar, B. pemaaf, C. penyayang, D. pemberi, E. semua benar. Dan jawabannya adalah E, yaitu semua benar. Akhlakul karimah, akhlak terpuji, ya termasuknya orang yang penyabar, orang yang pemaaf, penyayang juga, pemberi juga. Next kita lanjut ke nomor 16. Nah, ini ada sebuah
soal tentang melengkapi sebuah kalimat. Lengkapi kalimat ini. Kita sering mendengar kata-kata ini, amar ma'ruf dan nahi ... Jawabannya, pilihannya adalah A. munkar, B. mukmin, C. muslim, D. mukhlis, E. semua benar. Kalau E tidak mungkin, karena nggak mungkin semuanya kan. Dan jawabannya adalah A, yaitu munkar, amar ma'ruf dan nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Kita lanjut ke nomor 17. Manakah di bawah ini yang termasuk akhlakul majmumah? Kebalikan daripada akhlakul karimah. A. pemarah, B. pemaaf, C. pembohong, D. penyayang, E. A dan C. Jawabannya adalah E, yaitu A dan C ya, yang isinya adalah pemarah dan pembohong. Sudah pasti ya, kalau orang yang pemarah itu pasti jelek akhlaknya. Pembohong juga sama, termasuk akhlak yang jelek. Kita lanjut ke nomor 18. Dalam hadis dijelaskan bahwa kita sering mendengar, ada hadis mengatakan berbunyi, innamal bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Apa maksud hadis tersebut? A. menyempurnakan akhlak, B. membawa kebenaran, C. membawa rahmat, D. membawa kedamaian, E. semua benar. Jawabannya adalah A, yaitu menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu, sesungguhnya diutusnya baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW, yaitu liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. 19. Kita sampai ke nomor 19. Rujukan umat Islam mengenai atau role modelnya mengenai akhlak yang patut dicontoh adalah A. Nabi Muhammad SAW, B. Nabi Adam, C. Nabi Ayub alaihissalam, D. Nabi Ibrahim alaihissalam, E. semua salah. Kalau E tidak mungkin ya, semua salah, nggak ada jawabannya dong. Jadi jawabannya yang benar adalah A, yaitu sudah pasti kita tahu ini baginda Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan kita untuk contoh akhlak yang perlu kita contoh. Next, kita lanjut ke soal nomor 20. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala memiliki kewajiban berperilaku sebagai berikut. A. mentauhidkan Allah, B. takwa, C. bersyukur, D. tawakal, E. semua benar. Dan jawabannya adalah E ya, karena dari keempat pilihan ganda itu adalah semua kewajiban yang perlu kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut nomor 21. Ada dua unsur yang menjadi asal penciptaannya manusia, yaitu A. bumi dan langit, B. bumi dan lautan, C. langit dan air, D. tanah dan air, E. semua salah. Dan jawabannya adalah A, yaitu ada unsur bumi dan ada juga unsur langit. Kita lanjut ke nomor 22. Anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia meliputi beberapa unsur. Nah, manakah unsur tersebut? A. yaitu jasad, B. hati, C. akal, D. pikiran, E. A, B, dan C. Jawabannya adalah E, yaitu A, B, dan C. Unsurnya berupa jasad,
hati, dan akal. Nomor 23. Nah, salah satu hakikat manusia adalah mukarrom. Ya, hakikat manusia itu adalah mukarrom. Nah, apa sih arti mukarrom? A. Dibebani. B. Memilih. C. Balasan. C. Dimuliakan. D. Balasan. Dan E. Semua salah. Dan jawabannya yang betul adalah C, yaitu dimuliakan. Mukarrom artinya dimuliakan, ya. Kita lanjut ke nomor 24. Salah satu tazkiyatun nafs adalah ibadur rahman. Nah, apa arti ibadur rahman? A. Hamba pendengar. B. Hamba pemaaf. C. Hamba penyayang. D. Hamba pemarah. E. Semua benar. Jawabannya adalah C, yaitu hamba penyayang. Ibadur rahman. Rahman penyayang, ya. Ibadur rahman jadi hamba penyayang. Nomor 25. Manakah di bawah ini yang termasuk salah satu sifat ibadur rahman? Salah satu sifat ibadur rahman. A. Syakur. B. Sobur. C. Rauf. D. Rahim. E. Semua benar. Dan jawabannya adalah E, yaitu semuanya benar. Karena syakur, sabur, rauf, dan rahim itu adalah sifat-sifat ibadur rahman, hamba penyayang. Kita lanjut ke nomor 26. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya untuk beribadah kepadanya. Quran surat berapakah yang menjelaskan penciptaan manusia untuk beribadah? A. Quran surat Az-Zariyat ayat 56. B. Quran surat Ali Imran ayat 20. C. Quran surat Al-Baqarah ayat 200. D. Quran surat Al-Ikhlas ayat 3. E. Semua salah. Dan jawabannya adalah A, yaitu Quran surat Al-Zariyat ayat 56, yang bunyi ayatnya adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidakkah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjut next ke nomor 27. Manakah di bawah ini yang termasuk hukum ibadah di agama Islam? A. Wajib. B. Sunnah. C. Mubah. D. Haram. E. Semua benar. Jawabannya E, yaitu semua benar. Karena keempat pilihan di atas itu termasuk dalam hukum Islam. Wajib, sunnah, mubah, haram. Ada satu lagi yaitu makruh, ya. Nah, kita sampai ke nomor 28 nih. 28. Apa pengertian wajib dalam ibadah? A. Dikerjakan mendapat ganjaran, ditinggalkan mendapat dosa. B. Dikerjakan mendapatkan ganjaran, ditinggalkan kehilangan berbuat kebaikan. C. Dikerjakan mendapat dosa, ditinggalkan mendapat ganjaran. D. Dikerjakan dan ditinggalkan tidak dapat apa-apa. Dan E. Semua benar. Dan jawabannya untuk wajib dan ibadah adalah A, yaitu dikerjakan mendapatkan ganjaran pahala. Ketika ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa atau siksa. Next kita lanjut ke nomor 29. Syarat dikatakan orang bertakwa. Syarat orang bisa dikatakan bertakwa di antaranya A. Islam. B.
iman, C. ihsan, D. tawakal, dan E. semua benar. Dan jawabannya adalah E. semua benar. Orang bertakwa ya harus beragama Islam, kemudian harus beriman juga, dan harus ihsan juga perilaku, tindakan segala macam, dan juga salah satunya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke nomor 30. Orang yang bertakwa mendapatkan anugerah tambahan dari Allah Subhanahu wa taala. Manakah di bawah ini yang termasuk anugerah tambahan tersebut? A. rahmat, B. keberkahan, C. rezeki, D. kesusahan, E. A, B, dan C. Dan jawabannya yaitu adalah E. A, B, dan C mendapat anugerah tambahan, yaitu berupa rahmat, berupa keberkahan, dan berupa rezeki. Nomor 31. Ibadah berasal dari bahasa. Kita bahas lagi. Ibadah berasal dari bahasa A. Yunani, B. Romawi, C. Latin, D. Arab, E. Inggris. Jawabannya adalah D, yaitu Arab. Sudah jelas sekali ya teman-teman, kalau ibadah itu bahasa Arab gitu kan ya. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 32. Ibadah menurut ulama fikih dibagi menjadi berapa bagian? A. 5, B. 4, C. 3, D. 2, dan E. 1. Jawabannya yaitu C. 3. Menurut ulama fikih, ibadah itu dibagi menjadi tiga bagian. Kita lanjut ke nomor 33. Sholat, puasa, zakat, dan pergi haji termasuk kategori ibadah. A. ibadah mahdhah, B. ibadah ghairu mahdhah, C. ibadah dzil wajhain, D. ibadah maliyah, dan E. semua benar. Dan jawabannya adalah A, yaitu ibadah mahdhah, ibadah wajib ya. Kita lanjut ke nomor 34. Manakah di bawah ini yang termasuk contoh ibadah dzil wajhain? A. nikah, B. sholat, C. zakat, D. puasa, E. pergi haji. Dan jawabannya adalah A, yaitu nikah. Nikah merupakan salah satu contoh ibadah dzil wajhain, ibadah yang berisi ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Kita lanjut ke nomor 35. Ditinjau dari segi fasilitas, ibadah dibagi menjadi berapa bagian? Dari segi fasilitas, ibadah dibagi menjadi berapa bagian? A. 6, B. 4, C. 3, D. 2, dan E. 1. Dan jawabannya adalah C, yaitu 3. Next, nomor 36. Manakah di bawah ini yang termasuk ibadah badaniyah ruhiyah? A. sholat, B. puasa, C. zakat, D. sedekah, E. A, dan B. Jawabannya adalah E, yaitu A dan B, yaitu sholat dan puasa, termasuk ibadah yang badaniyah dan ruhiyah. Lanjut ke nomor 37. Ibadah yang tidak hanya jasmani badaniyah tetapi membutuhkan harta maliyah di dalam melakukannya, seperti pergi haji, disebut ibadah A. ruhiyah, B. maliyah, C. mahdhah, D.
ruhiyah badaniyah maliyah, dan E dzil wajhain. Dan jawabannya itu adalah D, yaitu ruhiyah badaniyah dan maliyah, membutuhkan ruh, membutuhkan badan, dan membutuhkan harta, yaitu pergi haji. Kita lanjut ke nomor 38. Menurut ulama Yusuf Al-Qaradawi, syarat ibadah ada berapa? A. 8, B. 6, C. 4, D. 2, dan E. 1. Dan jawabannya adalah C, yaitu 4. Kita next lanjut ke nomor 39. Orang yang menerima zakat disebut, sebutan orang yang menerima zakat itu adalah A. Mustahiq, B. Mukhlis, C. Mukmin, D. Musafir, E. Semua salah. Nah, jawabannya adalah A, yaitu mustahiq ya. Next, lanjut ke nomor 40. Berapakah ukuran nisab zakatnya onta? A. 2 ekor, B. 3 ekor, C. 4 ekor, D. 5 ekor, dan E. 6 ekor. Jawabannya adalah D, yaitu nisab onta itu adalah 5 ekor. Ketika sudah memiliki 5 ekor, maka sudah dikenakan nisab zakat ya. Kita lanjut ke nomor 41. Syariah adalah sistem norma yang mengatur hubungan antara manusia dengan titik. A. Teman, B. Tetangga, C. Tuhan, D. Saudara, dan E. Semua benar. Jawabannya adalah C, yaitu Tuhan. Jadi syariah itu sistem norma yang mengatur antara hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan Rabbnya. Hablu minallah. Kita lanjut ke nomor 42. Komponen utama syariah Islam ada 2. Komponen utama syariah Islam itu ada 2, yaitu A. Al-Quran dan Sunnah, B. Al-Quran dan Qiyas, C. Sunnah dan Ijma ulama, D. Al-Quran dan Ijma ulama, E. Semua benar. Dan jawabannya adalah A, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pedoman buat kita ya, Al-Quran dan Sunnah. Nomor 43. Hukum yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan ditinggalkan mendapat dosa adalah A. Sunnah, B. Makruh, C. Mubah, D. Haram, E. Wajib. Udah gak asing lagi buat kita ya. Pasti jawabannya mudah sekali, yaitu E. Wajib. Lanjut ke nomor 44. Dalam syariah ada istilah maqasid al-khamsah. Manakah bagian dari maqasid al-khamsah di bawah ini? A. Memelihara agama, B. Memelihara harta kekayaan, C. Memelihara keturunan, D. Memelihara akal, dan E. Semua benar. Jawabannya adalah E, karena keempat poin di atas itu merupakan bagian dari maqasid al-khamsah ya. Nomor 45. Imam madhab yang karangan kitabnya berjudul Al-Muwatta ya. 4 imam madhab yang memiliki atau yang membuat karangan yang diberi nama kitabnya Al-Muwatta, yaitu A. Imam Maliki, B. Imam Hanifah atau Imam Hanafi, C. Imam Syafi'i, D. Imam Hambali, dan E. salah semua. Jawabannya adalah Imam Maliki ya, karena beliau adalah Imam Maliki yang mengarang kitab Al-Muwatta. Kita lanjut ke nomor 46.
sistem yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia disebut A. Muamalah, B. Syariah, C. Hakikah, D. Thariqah, E. Semua salah. Dan jawabannya adalah A, yaitu muamalah. Muamalah adalah sistem yang mengatur antara hubungan manusia dengan manusia, yaitu habluminan nas. Lanjut ke nomor 47. Manakah di bawah ini yang termasuk kategori muamalah? A. Jual beli, B. Pinjam meminjam, C. Sewa menyewa, D. Ekonomi bisnis, E. Semua benar. Dan jawabannya adalah E, yaitu semua benar. Karena keempat poin, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, dan ekonomi bisnis adalah termasuk dalam kategori muamalah. Lanjut ke nomor 48. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan, kita harus melanjutkan sebuah kalimat dan mengisi kata yang hilang. Menghalalkan jual beli dan mengharamkan titik. A. Riba, B. Durhaka, C. Zolim, D. Zina, E. Semua benar. Dan jawabannya adalah A, yaitu riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya. 49. Imam Syafi'i, yang termasuk imam 4 madhab itu, lahir di kota. Imam Syafi'i ini merupakan pengikutnya terbanyak, ya. Salah satunya kita di Indonesia ini kebanyakan memakai madhabnya Imam Syafi'i. Lahir di kota A. Bukhara, B. Baghdad, C. Madinah, D. Makkah, E. Gaza. Dan jawabannya adalah E, yaitu Gaza, Palestina. Imam Syafi'i lahir di kota Gaza. Nah, sampai pada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 50. Di bawah ini yang termasuk sifat terpuji dalam dunia perdagangan adalah A. Tidak mengambil untung terlalu banyak, B. Membayar harga lebih mahal kepada penjual miskin, C. Memberikan diskon kepada pembeli yang miskin, D. Membatalkan jual beli jika salah satu pihak menginginkannya, dan E. Semua benar. Dan jawabannya adalah E, yaitu semua benar. Yang mulai tidak mengambil untung yang banyak, kemudian membayar harga lebih kepada penjual yang mungkin miskin, saya memberikan diskon kepada pembeli yang juga kurang mampu, dan D itu ya kita batalkan apabila jual beli terdapat suatu keraguan antara kedua belah pihak. Ya, demikianlah 50 soal yang udah kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pembuatan soal serta jawaban yang kurang akurat, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.